Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Ya kawan sekalian, siswa kelas 12 MAP, para santri pesantren Manzil Haq. Pertemuan kali ini kita akan membahas pelajaran fikih yang bersumber dari kitab Al-Fiqhul Muyassar. Dan pertemuan pertama setelah PTS dilaksanakan, kita akan membahas tentang bab ilah. Bab ilah yang dalam tulisan Arabnya hamzah ya, lam alif hamzah, ilahun. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Definisi ilah itu berasal dari kalimat aliyah, bima'na al-yamin. Silakan antum buka halaman 318 kitab Al-Fiqhul Muyassar. Silakan buka kitab ini, Al-Fiqhul Muyassar halaman 318. Silakan disimak penjelasan berikut ini. Jadi ilah itu secara bahasa dari kalimat aliyah, artinya apa? Sumpah. Secara syariat, ayyahlifa zawjun billahi aw bi sifatin min sifatihi wa huwa qadirun 'ala al-waqti. Seorang suami bersumpah dengan nama Allah atau salah satu dari sifat-sifatnya, dan kondisinya dia itu mampu bersetubuh. Ala tarki waqti zawjatihi, untuk tidak menggauli istrinya, fi kubuliha abadan, di kemaluannya selamanya, aw aksar min arba'ati asyhur, atau lebih dari 4 bulan. Jadi ilah adalah seorang suami bersumpah dengan nama Allah atau salah satu sifatnya untuk tidak menggauli istrinya di kemaluannya selamanya atau lebih dari 4 bulan. Padahal kondisinya mampu bersetubuh, artinya orang normal. Nah, ini definisi ilah menurut syariat. Adapun dalilnya adalah firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah 226, 227, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Lilladzina yu'luna min nisa'ihim tarabbusu arba'ati asyhurin. Fa in fa'u fa innallaha ghafurur rahim. Wa in 'azamu talaqa fa innallaha samii'un 'aliim. Ini dalilnya tentang ilah. Itu orang-orang yang mengilah istri-istri mereka, maka istrinya itu menjalani iddah selama 4 bulan. Jika mereka kembali, tarubbus arba'ati asyhur, mereka menunggu selama 4 bulan. Jika mereka kembali, maka Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan jika mereka berazam untuk melakukan talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha. Ini dalil dari ilah, yaitu Al-Baqarah ayat 26. Kemudian syurutul ilah, syarat-syarat ilah. Ayyakuna min zawjin yumkinul waqtu. Syarat pertama adalah suami itu, ilah itu dilakukan oleh suami yang bisa bersetubuh, artinya laki-laki normal. Sehingga tidak sah bila ilah ini dilakukan oleh pria yang tidak mampu bersetubuh, baik karena sakit, ya, sakit yang tidak bisa sembuh, atau lumpuh, atau jubun kamil, yaitu kemaluannya, definisinya itu buntung total. Itu berarti jika ada laki-laki yang seperti itu, maka tidak sah dilakukan ilah. Kemudian yang kedua, bersumpah dengan Allah adalah salah satu dari sifat-sifatnya. Ayyahlifa billahi aw sifatin min sifatihi. La bitalaqin aw ramatin aw nadrin, bukan dengan talak atau memerdekakan budak atau nadar. Kemudian syarat yang ketiga adalah bersumpah untuk tidak menggauli istrinya lebih dari 4 bulan. Ini syarat ketiga. Bersumpah untuk tidak menggauli istrinya lebih dari 4 bulan.
Yang keempat, ayahlifa ala tarkil wat'i fil qubul al-farj. Kalau halaf ala tarkil wat'i fil qubul lam yakun mulian, liannahu lam yatrukil wat' al-wajib. Bersumpah untuk tidak menggauli istri di kemaluannya, maksud bagian kemaluan depan atau kemaluan depan. Nah, untuk tahu sendiri. Jika dia bersumpah untuk tidak menggauli istrinya di dubur itu beranus, maka tidak dianggap melakukan ilah, karena dia tidak meninggalkan bersetubuh yang wajib. Itu seperti itu. Kemudian syarat yang kelima, antakun zaujatu mimman yumkin watuha. Istrinya itu termasuk perempuan yang bisa disetujui. Nah, jadi istrinya itu perempuan yang bisa disetujui. Amal maratun muta'adzir watuha. Amal maratun muta'adzir watuha karataqa. Adapun perempuan yang tidak bisa disetujui karataqa seperti perempuan yang kemaluannya tertutup, kemaluannya tertutup, tidak ini ya, sehingga tidak bisa disetujui. Wal qarna, atau ada sesuatu di dalam kemaluannya, ada penghalang yang menyebabkan suaminya tidak bisa menggaulunya. Di dalam kemaluannya ada penghalang, baik benjolan dan sebagainya, yang menyebabkan suaminya tidak bisa menggaulinya, maka tidak sah mengilah perempuan yang seperti ini. Di syarat ilah itu yang kelima adalah istrinya termasuk perempuan yang bisa. Adapun hukumnya, al-ilau haram fil Islam. Ilah itu hukumnya haram dalam Islam, diharamkan dalam Islam, karena ia merupakan sumpah untuk meninggalkan yang wajib. Liannahu yaminun ala tarki wajib. Itu hukumnya itu diharamkan. Apabila seorang suami bersumpah untuk tidak menggauli istrinya lebih dari 4 bulan atau selamanya, maka dia dianggap orang yang melakukan ilah. Dan jika dia melakukan persetubuhan atau menggauli istrinya setelah melakukan ilah, dan dia membayar kafarah atas sumpahnya sebelum selesai 4 bulan, maka dia dapat telah kembali dari perbuatannya. Itu jadi kalau dia sudah ketika sudah melakukan ilah, kemudian dia menyetujui istrinya lalu membayar kafarah sumpahnya, maka dia dianggap telah kembali. Telah kembali maksudnya tidak dianggap melakukan ilah, tidak lagi dianggap melakukan ilah. Ini seperti itu ya. Dalam kondisi demikian, apabila dia tetap tidak mau untuk menggauli istrinya setelah lewat dari 4 bulan, lalu istrinya minta, dan istrinya itu meminta demikian, tapi suaminya tetap tidak mau, maka hakim boleh memberinya opsi. Final hakim ya'muru bi ahadi amrayn, di halaman 39. Final hakim ya'muru bi ahadi amrayn. Satu, warujuhu an yaminihi wa fi zawjati wa yukaffiru min yamin. Hakim memberi opsi. Pertama, merujuk atau menarik sumpahnya lalu menggauli istrinya dan membayar kafarat atas sumpahnya. Yang kedua, melakukan talak. Inna bailan illa termasuk ini, jika tetap bersekufu dengan sumpahnya. Jika dia tetap bersekufu dengan sumpahnya, maka dianggap dia harus melakukan talak atau perceraian, talak istri. Jika dia tidak mau melakukan dua opsi ini, yang satu menarik sumpahnya, yang kedua talak, maka hakim memisahkan keduanya, membatalkan pernikahan. Atau ditawarkan oleh hakim. Itu hukumnya seperti itu. Jika suami tidak mau melakukan salah satu dari dua ini, maka hakim mentalak
atau memfasah, dan membatalkan pernikahan. Ya, jadi ini saya ringkas ya. Kemudian yang keempat, hukum-hukum ilah. Di antara hukum-hukum ilah, min ahkamil ilah. Di antara hukum-hukum ilah adalah satu, yang akidul ilahu min kulli zawjin yasihhu talaqu. Ini halaman 319. Yang akidul ilahu min kulli zawjin yasihhu talaqu. Ilah itu sah dari setiap suami yang sah talaknya. Musliman karena kafir, baik muslim atau kafir, merdeka atau budak, orang marah atau orang yang sedang sakit, dan juga perempuan yang belum digauli, berdasarkan pengumuman ayat tadi yang disebutkan di surah Al-Baqarah ayat 26. Dengan adanya syariat ilah ini, yaitu bahwa orang yang melakukan ilah disuruh menggauli istrinya atau mentalak, maka ini adalah hikmahnya, hukumnya itu termasuk untuk menghilangkan kezaliman supaya perempuan itu tidak dizalimi, dan juga menghapus tradisi jahiliyah yang memperlama masa ilah, karena ilah itu kan waktu maksimal 4 bulan. Di masa jahiliyah lebih dari itu, membatalkan maka harus ini termasuk syariat untuk menghapus tradisi jahiliyah yang fasenya itu masa untuk ilahnya itu sangat lama, lebih dari 4 bulan. Kemudian layanan itu ilah min majnun. Ilah itu tidak sah dilakukan oleh orang gila. Jadi orang gila itu dia melakukan ilah atau hukumnya tidak sah. Babu malai atau orang yang terkena epilepsi, terkena ayam, penyakit epilepsi yang terkadang tiba-tiba tidak sadar dan sebagainya, maka ini hukumnya tidak sah bila dia melakukan ilah. Jadi ilah tidak sah dilakukan oleh orang gila dan kedua orang yang terkena epilepsi, penyakit epilepsi, maka hukumnya tidak sah. Jadi ini adalah pembahasan fikih untuk kelas 12 MAB, pembahasan tentang ilah, dan saya bahas secara sederhana mungkin. Ya, kalau ada yang kurang jelas itu silakan bisa ditanyakan. Ini kita bahas secara ringkas dari tulisan Arabnya, supaya antum tidak cuma membaca saja tapi juga mendengar penjelasannya. Kemudian kita akan lanjut pada sesi berikutnya. Untuk sesi pertama kita cukupkan dulu sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.